Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah yang selamat dan semuakan, rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sehingga bagaimanapun bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa membalas dari kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung dari nikmat Allah, jumlah mengira dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghasilkannya. Artinya begitu banyak nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga adalah suatu keharusan, kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan baginya nikmat. Sebaliknya hamba yang kufur kepada Allah, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Wa idza ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan telah diminta oleh kalian dan syakartum apabila kalian bersyukur la azidannakum, aku akan tambah. Aku akan betul-betul tambah untuk kalian. Walau kafartum, akan tapi apabila kalian kufur, inna adzabi lasyadid, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Para jamaah sekalian tidak sebenarnya kembali pada Allah. Kita lanjutkan dari pembacaan kitab tafsir. Kita sudah masuk pada surah An-Nazi'at. Nah, pada pertemuan lalu sudah sampai kepada ayat yang ke-15. Nah, fa'idahum bisahirah, atau ayat yang ke-14 ya. Nah, ayat yang ke-14. Nah, fa'idahum bisahirah. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Nah, Allah lanjutkan dalam firman-Nya dalam surah An-Nazi'at itu, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada Muhammad hadithu Musa, kisahnya Nabi Musa? Kisahnya Nabi Musa.
Innadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya, bil wadil muqaddas tuwa, itu di lembah muqaddas, lembah muqaddas, lembah yang disucikan, yaitu lembah Tuwa. Nah, yang mana di situ Nabi Musa mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Faqul laka, dan katakan kepadanya, faqul hal laka, katakan apakah ada bagimu ila an tazakka, untuk mensucikan dirimu. Artinya ajak dia untuk dia mensucikan dirinya. Nah, menunjukkan bahwasanya orang yang melampaui batas itu adalah orang-orang yang tidak suci jiwanya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan tunjukkan kamu kepada jalan Rabbmu, fatakhsha, maka kamu akan takut. Fa'arahul ayat al-kubra, kemudian Musa mendapatkan ayat, yaitu mukjizatnya yang besar. Akan tetapi bahkan dalam wa'asa, dan Musa mendustakan Fir'aun, mendustakan wa'asa, bahkan bermaksiat. Tsumma adbar wa yas'a, bahkan dia berpaling dan dia berusaha untuk menolak apa yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian fahasyara fanada, kemudian dia mengumpulkan manusia, fanada, kemudian dia menyeru, faqala ana rabbukumul a'la, dia mengatakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Nah, fa'akhalahu Allah, maka Allah siksa dia. Nah, kana al-akhirati wal ula, di akhirat dan di dunia. Nah, di dunia Allah Ta'ala siksa dia dan Allah tenggelamkan di laut Merah. Nah, kemudian di akhirat nanti Allah masukkan dia ke dalam neraka. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, yang demikian Allah menjadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat 15 sampai ayat ke-26. Ya. Kita baca dari dijelaskan oleh beliau di sini rahimahullah taala. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepada Muhammad kisah tentang Nabi Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Quran atau Al-Quran secara umum itu kandungannya yang pertama 30%-nya itu adalah sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Nah, Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian sepertiganya lagi Al-Quran Allah sebutkan tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Nah, kemudian sepertiganya lagi Allah sebut dalam Al-Quran adalah terkait dengan pembahasan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Ta'ala mulai menyebutkan tentang apakah engkau Muhammad telah mendengar bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisahnya Nabi Musa alaihissalam, dan tentunya setiap apa yang datang dari Al-Quran itu pasti sebuah kebenaran, sebuah kebenaran harus kita yakini. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Nah, tidak akan datang dari Al-Quran itu suatu kebatilan sedikit pun. Nah, sehingga setiap apa yang datang dari Al-Quran wajib kita imani kebenarannya. Nah, di sini Allah Ta'ala ingin menyebutkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Allah Ta'ala ketika mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, kemudian Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa mukjizat, kelebihan, tapi bersamaan dengan demikian Fir'aun terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun melampaui batas sampai Allah Subhanahu wa taala siksa dia dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Allah siksa di laut Merah, Allah tenggelamkan dia, kemudian jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Nah, maka sampai sekarang jasadnya masih utuh sebagai pelajaran. Kemudian demikian pula Allah siksa nanti dia pada hari kiamat dengan siksaan yang dahsyat. Nah, dan tentunya ini semua Allah sebutkan dalam Al-Quran tujuannya
ketika Allah katakan kepada khitabnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tujuannya adalah hai Muhammad, sesungguhnya ya sebelummu kami utus seorang nabi, kemudian kami utus kepada kaum dan mereka tidak taat kepada nabi yang diutus kepada mereka, sehingga ketika kami mengutus kamu sebagai seorang nabi dan rasul dan kamu juga memiliki kaum, kalau mereka tidak mau taat kepadamu, tidak mau taat kepadamu, maka mereka pun nanti nasibnya sama sebagaimana Fir'aun. Ya. Makanya dari ayat yang ke-26 ya, Allah Ta'ala sebutkan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah Fir'aun ini, Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam, la'ibrah, betul-betul ada pelajaran ya, ada pelajaran. Nah, liman yakhsha, bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya hal ataka haditsul Musa, apakah telah datang kepada Muhammad kisahnya Nabi Musa ya. Kemudian Allah lanjutkan innadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, ketika Allah panggil dia bil wadil muqaddas tuwa, di sebuah lembah yang disucikan yaitu lembah Tuwa. Nah ya, lembah Tuwa innadahu rabbuhu, nah ketika Rabbnya memanggilnya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat kalam ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam, artinya Allah Ta'ala itu berbicara ya, Allah Ta'ala berbicara ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan wa kallama Allah Musa taklima ya. Dan Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan taklima, dengan betul-betul pembicaraan. Nah ini bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah harus betul-betul menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat kalam. Nah, kita tetapkan sesuai dengan hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya hal tersebut tidak sama, tidak serupa, tidak setara dengan makhluk. Nah, lihat. Bahkan termasuk dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca itu adalah kalamullah, ya, kalamullah. Dan kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk, sehingga Al-Quran itu kalamullah ya, bukan makhluk. Nah, bukan makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk, dimaklumi kita yang makhluk itu dilarang untuk berlindung kepada makhluk juga terhadap perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un hatta yahara min manzilihi dzalik." Ya, siapa yang turun singgah di suatu tempat, nah, singgah di suatu tempat kemudian dia membaca doa yang warid dari Nabi SAW, yaitu doa a'udzu bi kalimatillah, aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu kejelekan yang Allah ciptakan. Nah, maka siapa yang berdoa demikian, lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada yang bisa memberikan Allah kepadanya sedikit pun, hatta yaqala min manzilihi dzalik, sampai dia pindah, dia pergi dari tempat tersebut. Nah, sisi pendalilannya di situ kita berlindung dari kalamullah ya, di kalimat ini, dari kalimat-kalimat Allah. Ini menunjukkan kalimat Allah itu bukan makhluk. Kalau itu makhluk, maka tentunya kita tidak boleh berlindung kepada makhluk. Kita hanya boleh berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam. Nah, dan dimaklumi Nabi Musa alaihissalam di antara keistimewaan beliau alaihissalam, beliau dijuluki dengan Rasul. Dengan keistimewaan adalah Kalimur Rahman, julukan beliau. Kalimur Rahman, yaitu Rasul yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara dalil menunjukkan bahwa beliau langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang Allah kisahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, ketika Rabbnya memanggilnya bil wadi, di lembah ya, yang disucikan, yaitu lembah Tuwa. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nah,
Di situ muqaddas maknanya adalah mutahhir, yaitu lembar mutahhar yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah firmankan, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau hai Fir'aun, hai Musa, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia adalah orang yang lagi sedang melampaui batas. Tagha sudah baru sama kita pada penjelasan dalam surah An-Naba. Ada yang masih ingat apa makna tagha kemarin? Fa amma man tagha, atau sebelumnya apa? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam itu ada pengintainya, yaitu lit-taghina, bagi orang-orang yang berbuat tagha, bagi orang-orang yang berbuat melampaui batas. Apa makna melampaui batasnya? Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena batasan hidup seorang manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga ketika seorang hamba tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang yang tagha, orang yang melampaui batas. Maka Allah perintahkan kepada Fir'aun, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk dia mendatangi Fir'aun. Karena Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Dari sini terdapat dalil bagi kita semua akan kewajiban kita berdakwah, kewajiban kita mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf terkait dengan keharusan kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka semua, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalan yang dilalui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, jalan yang beliau berjalan di atasnya. Apa itu jalan beliau? Ad'u ila Allah, yaitu menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi mereka, menegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah mereka. Ala basiratin, di atas petunjuk, di atas cahaya. Yang mana basirah itu adalah a'la maratibul ilmi, tingkatan ilmu yang paling tinggi. Artinya seorang berdakwah itu harus punya bekal, harus tahu apa yang dia dakwahkan. Sehingga keharusan berdakwah itu bukan hanya semangatnya untuk berdakwah saja, tapi seorang yang berdakwah itu dia harus punya bekal, dia harus tahu apa yang dia dakwahkan. Makanya Allah katakan ala basirah, di atas ilmu, di atas cahaya. Kemudian ana wa man ittaba'ani, itu adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maksudnya Allah wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku tergolong orang-orang musyrik. Sehingga dalam ayat itu Allah Ta'ala terang-terangan menegaskan bahwasanya jalan Nabi SAW adalah menyuruh mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan beliau dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Sehingga kita sebagai umat yang diperintah untuk mengikuti beliau SAW, yang menyatakan cinta kepada beliau SAW, tentunya kita pun akan berjalan sebagaimana jalan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang namanya dakwah itu tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Tidak mesti harus naik mimbar, naik podium, berbicara di mana-mana. Dengan apa yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki. Paling minimalnya Pak, kita mendakwahi diri kita, mendakwahi diri kita. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika al-'afwul iman." Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Maka diterangkan oleh para ulama, makna merubah dengan hati itu dia mendakwahi dirinya, menjaga dirinya, jangan sampai dirinya terjatuh kepada
keburukan, kemaksiatan, kemungkaran yang dia lihat. Dia membentengi dirinya, menjaga dirinya, nah, mendakwahi dirinya. Karena tujuan dakwah itu adalah mengajak orang kepada kebaikan, menghindarkan orang dari keburukan. Maka termasuk dirinya wajib untuk dia dakwahi. Nah, sehingga sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya. Paling minimal menjaga diri kita, kemudian menjaga keluarga kita. Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Nah, ya, dan dimaklumi ya, suatu kemungkaran, suatu keburukan itu kalau tidak dirubah, ya, kalau tidak dirubah, tidak diingkari, nanti khawatir Allah Ta'ala akan menurunkan musibah. Nah, akan menurunkan musibah. Nah, sebagaimana ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan musibah wa fiha salihun, padahal padanya ada orang soleh? Nah, ini Hudzaifah bin Yaman ya, bertanya kepada Nabi SAW, apakah Allah akan menurunkan musibah wa fiha salihun, padahal pada kaum tersebut ada orang-orang soleh? Maka Rasulullah SAW, na'am, idza kathura al-khabath. Iya, Allah akan menurunkan musibah kalau kejelekan, keburukan, kekejian itu telah tersebar merata. Nah, artinya di situ tidak ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tidak ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga banyak terjadi kerusakan. Nah, dari sini juga mengingatkan kepada para dai, ya, bahwasanya keharusan para dai itu bukan hanya mengajak kepada kebaikan, ya, tapi juga harus memperingatkan dari keburukan. Memperingatkan dari keburukan. Justru dakwah itulah hakikatnya, ya. Sehingga disebut amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukan hanya amar ma'ruf saja, tapi harus ada bentuk nahi munkarnya. Harus ada bentuk nahi munkarnya. Dan dalam segala hal kita semua itu, dalam segala perkara itu pasti ada lawannya. Pasti ada lawannya. Ketika kita diharuskan untuk beriman kepada Allah, maka keimanan itu ada lawannya, yaitu apa? Kekufuran. Sehingga kalau kita ingin menjelaskan keimanan, maka kita juga harus menjelaskan hakikat dari kekufuran. Ya. Artinya kalau kita mengajak orang untuk beriman kepada Allah, kita juga harus memperingatkan manusia dari bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah Ta'ala juga mengajarkan kepada kita di sana ada perkara-perkara yang membatalkan sholat kita. Sehingga tidak cukup bagi kita hanya bagaimana kita sholat, bagaimana kita melaksanakan sholat, memperbagus rukunnya, syaratnya, wajib-wajibnya, tanpa kita mempelajari di sana ada pembatal-pembatalnya. Nah, tidak cukup. Sehingga seandainya ada seorang sholatnya masya Allah, bacaannya bagus, enak didengar, rukunya, sujudnya masya Allah. Nah, jadi imam ya kan. Nah, ternyata setelah selesai sholat didatangi, disebutkan kepada masya Allah bacanya indah. Ya. Dia mengatakan ini sholatnya belum wudhu. Bagaimana kalau wudhu dia lebih bagus lagi? Ya, lebih bagus lagi. Padahal tadi sholat saya belum wudhu. Ya, bagaimana kalau ada wudhu ini lebih bagus lagi? Nah, terus bagaimana jadinya? Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Ya, sehingga maknanya adalah yang namanya dakwah, mengajak kebaikan itu bukan hanya amar ma'ruf, tapi harus ada bentuk nahi munkar. Ketika kita ingin menjelaskan di sana kewajiban kita mentauhidkan Allah, maka pasti ada lawannya, yaitu menjelaskan kepada manusia hakikat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ketika ingin mengajak manusia untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, di sana pasti ada lawannya, lawan dari sunnah, yaitu menyelisih sunnah Nabi SAW. Maknanya adalah ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk mendakwahi Fir'aun, yaitu apa? Yang namanya dakwah adalah mengajak kepada yang baik, mencegah dari perkara yang munkar. Nah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang berbuat tagha, melampaui batas. Nah, maka bentuk melampaui batas itu pun bisa jadi bentuknya seorang meninggalkan ketaatan atau menjalankan kemungkaran. Menjalankan kemungkaran. Nah,
Karena lawan dari ibadah itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, sehingga seorang dikatakan melampaui batas bisa jadi bentuknya ketika dia meninggalkan perintah atau dia menjalankan larangan. Kemudian faqul hal laka ila an tazakka, dan katakan kepadanya, apakah bagimu untuk tazakka, membersihkan dirimu. Nah, membersihkan dirimu. Nah, dari sini ada beberapa faedah. Sebelumnya disebutkan di sini maknanya tatahhar min al-kufri wal ma'asi. Itu apakah ada pada dirimu keinginan untuk mensucikan dirimu dari kekufuran, dari kemaksiatan. Nah, ya, dari sini ada beberapa faedah yang perlu kita perhatikan. Yang namanya dakwah itu harus dengan cara lemah lembut. Nah, harus dengan cara rahmat. Karena tujuan dakwah itu kita mengajak kepada kebaikan. Nah, dakwah itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghinakan, bukan untuk memojokkan, membuli dan semisalnya. Dakwah itu kita mengajak kepada kebaikan, dan itu bentuk dari sempurnanya iman kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, artinya kita punya kewajiban untuk mencintai saudara kita. Sehingga ketika kita mengingatkan dia dakwah dia, itu kita ada kecintaan kita kepadanya. Nah, kecintaan kita kepadanya. Sehingga kalau kita ingin mendakwai orang, kira-kira kalau hal tersebut kita sampaikan kepada diri kita terima atau tidak. Nah, seorang kesalahannya kemudian kita beber-beberkan di depan orang, di halayak ramai, bahkan kita juluki dengan julukan yang buruk, julukan yang tidak pantas, maka itu bukan dakwah namanya. Bukan dakwah. Dakwah itu tidak dengan bahasa-bahasa kotor, tidak dengan julukan-julukan yang tidak pantas, apalagi sampai nanti keluar kebun-kebun binatang di situ. Ini bukan dakwah namanya. Dakwah mengajak kepada kebaikan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Fir'aun, dalam ayat ini disebutkan faqula lahu qawlan layyina, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Allah perintahkan kepada mereka berdua, faqula lahu, kalian berdua katakan kepadanya qawlan layyina, ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru, bisa jadi nanti dia ingat kepada Allah, atau yakhsha, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan betapa banyak di masa sekarang orang dakwah tidak tahu, karena mungkin punya tujuan pribadi, tujuan masing-masing, sehingga kadang isi dakwah mereka hanya mencela, menjuluki dengan julukan yang tadi tidak pantas. Nah, bahkan kadang bahasa tersebut bahasa yang orang awam pun tidak pantas untuk mengucapkannya. Apalagi bagi seorang dai. Nah, kalau dipahami yang namanya dakwah itu hanya kewajibannya menyampaikan. Adapun hidayah tersebut, taufik untuk seorang bisa mengamalkan apa yang didakwakan, itu bukan kewajiban dia. Kewajiban dia hanya menyampaikan, ini yang benar, ini yang salah, ini yang disyariatkan, ini yang bukan. Urusan orang mau terima atau tidak itu bukan kewajiban dia. Kewajiban dia hanyalah menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Berikan peringatan, kamu hanya sebagai seorang pemberi peringatan, dan tidak ada kewajiban keharusan untuk memaksa orang lain. Nah, ini dakwah. Ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi sekali lagi dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Nah, sehingga Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, basyiru wa la tu'afiru, berikan kabar gembira, jangan bikin manusia lari. Yasiru wa la tu'asiru, berikan kemudahan, jangan bikin orang susah. Nah, jangan bikin orang susah. Rasulullah SAW mengingatkan ad-dinu yusrun, falan yushada ahadu dina illa ghalaba. Agama itu mudah. Tidaklah seorang itu ekstrim dalam beragama kecuali dia pasti akan dikalahkan. Pasti dia akan dikalahkan. Nah,
Maka ini faedah yang paling besar, kewajiban kita berdakwah dan dakwah itu harus dengan hikmah. Nah, harus dengan hikmah. Nah, bahkan sifat yang Allah sifatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah katakan, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi dan fadlan min hawlik. Seandainya engkau Muhammad keras, kaku, bengis, maka tentunya manusia akan lari dari sekitarmu. Manusia akan lari dari sekitarmu. Nah, artinya apa? Dakwahlah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut. Nah, dan ingat, kita tidak punya tujuan lain. Itu bumi adalah kewajiban yang Allah wajibkan. Kita hanya diperintah tadi, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada apa? Kepada apapun di balik itu, bukan untuk meramaikan ormasnya, bukan untuk meramaikan yayasannya, bukan untuk menjadikan dia kenal, menjadikan dia viral dan semisalnya, tapi ad'u ila Allah, mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faqul halaka ila an tazakka. Tadi katakan kepadanya apakah dia punya keinginan untuk apa? Mensucikan diri. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dosa dan kemaksiatan itu adalah perkara yang bisa mengotori jiwa. Nah, mengotori jiwa. Nah, dan dosa kemaksiatan yang paling besar tentunya adalah kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, tapi yang dimaksud najis di sini adalah najis akidahnya, najis keyakinannya, karena dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala, dia meremehkan, merendahkan Allah, menistakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya mereka tidak najis. Nah, tubuh mereka, jasad mereka tidak najis. Yang najis itu adalah akidahnya. Nah, semakin besar kekufuran orang, kemusyrikan orang, maka semakin besar pula kenajisannya, kotorannya. Nah, maka dikatakan faqul hal laka ila an tazakka. Tazakka maknanya adalah tatahhar, bersuci minal kufri wal ma'asi, dari kekufuran dan dari kemaksiatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan itu adalah perkara yang mengotori jiwa kita. Ketika jiwa kita itu kotor, maka itulah yang menjadi penghalang untuk kita tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, sehingga ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dari hadis sahabat Nawas bin Sam'an. Nah, datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, jika tas'alu 'anil birri wal itsmi, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, al-birru matma'anna ilaihi qalbu wa matma'annat ilaihi nafsu, wal itsmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri. Nah, yang namanya kebaikan, yang namanya kebajikan, ketaatan itu adalah apa-apa yang menjadikan hatimu tentram, jiwamu tenang. Nah, wal itsmu, adapun dosa adalah apa-apa yang menjadikan hatimu sempit, jiwamu goncang. Nah, kalau dah sumbernya hatinya sempit, jiwanya goncang, itu akan menjadi penghalang untuk dia menjadi orang yang berbahagia. Nah, sehingga dimaklumi, semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, akan semakin jauh dia dari perkara yang bisa menjadikan dia bahagia. Nah, bahagia. Karena dimaklumi, kebahagiaan itu, tanda kebahagiaan seorang hamba itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, apabila dia dapat nikmat dia bersyukur. Yang kedua, apabila dia dapat musibah dia bersabar. Kemudian yang ketiga, apabila dia berbuat dosa dia bersegera beristighfar kepada Allah. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW manusia yang paling berbahagia. Nah, paling berbahagia. Dan dari kehidupan beliau kita bisa baca, kita bisa jadikan hikmah, jadikan pelajaran. Beliau bukan orang yang punya pendidikan yang tinggi dalam status sosialnya. Artinya dia bukan, meskipun beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, tapi kehidupan nyata beliau dari dunia beliau dimaklumi. Rumah yang beliau tempati itu hanya yang di masjid, yang di masjid. Itu ukuran kamar beliau itu 2 kali 2.
2 meter kali 2 meter. Ya. Tingginya kalau kita berdiri itu apa? Atapnya nyampe. Ya, atapnya nyampe. Nah, sehingga disebutkan dalam riwayat ketika beliau sholat malam itu, ya, ketika hendak sujud itu kaki Aisyah digeser, badan Aisyah digeser. Nah, setelah beliau mau berdiri lagi, ditarik lagi. Nah, ini menunjukkan rumah beliau itu sepi. Nah, tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Nah, artinya bukankah kami telah menjadikan engkau adalah manusia yang paling berbahagia, ya, paling berbahagia. Wa wada'na anka wizrak, di antara salah satu sebabnya adalah dan kami telah menggugurkan dosa-dosamu. Nah, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa itulah yang menjadi beban punggung, ya, menjadi beban kehidupan kita untuk terhalang dari kebahagiaan. Nah, sehingga rumah yang besar, rumah mewah, kendaraan yang bagus, ya, istri yang banyak, ya, anak-anak yang banyak, itu tidak jaminan bahagia, ya, tidak jaminan bahagia. Nah, ya, kebahagiaan itu tadi 3 cirinya. Apabila dapat nikmat dia bersyukur, apabila dapat musibah dia bersabar, apabila dia berbuat dosa dia beristighfar kepada Allah. Nah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, sehingga di sini Allah sebutkan, ya, fakul hadlah ila antazakta, tidakkah kamu ingin mensucikan dirimu, ya, melepaskan kotoran-kotoran kekufuran, kotoran-kotoran kemaksiatan. Nah, dan dimaklumi, ya, Fir'aun berbuat demikian, dia berbuat melampaui batas dikarenakan dia merasa dia punya kekuasaan, dia sebagai seorang raja, ya. Nah, di sini menunjukkan, ya, bahwasanya kesombongan, keangkuhan itu bisa menjadi penyebab utama untuk seorang menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran. Bahkan ketika Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya hakikat dari kesombongan itu adalah ketika seorang itu dia menolak suatu kebenaran. Nah, ketika Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga seorang yang ada di hatinya sebesar zarah dari rasa kesombongan, ya, sebesar zarah itu, ya, biji sawi bisa maknanya, semut hitam yang paling kecil bisa maknanya, atau sesuatu yang paling kecil. Nah, intinya zarah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Nah, siapa yang punya kesombongan di hatinya sebesar zarah, itu disebutkan oleh Nabi SAW tidak akan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, ada seseorang itu yang dia suka kalau bajunya bagus, pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Artinya orang yang sombong, apakah orang yang demikian? Maka Rasulullah SAW bersabda, memberikan kaidah hakikat dari kesombongan yang dengannya seorang tidak dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga adalah al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran, menganggap manusia itu rendah. Nah, ini Fir'aun, ya, Fir'aun demikian keadaannya, dia merasa dia paling tinggi, ya. Bahkan dia mengatakan ana rabbukum a'la, aku adalah kalian yang paling tinggi. Nah, karena dia punya kekuasaan, dia menolak kebenaran, menganggap remeh manusia, sehingga terukur padanya, ya, sumber-sumber kesombongan. Nah, sumber-sumber kesombongan. Nah, sehingga orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya kedudukan, nanti bisa saja punya bibit-bibit yang bisa mengantarkan dia kepada apa? Sifat yang mengantarkan dia pada kesombongan. Nah, wallahu a'lam. Sampai situ yang bisa kita baca pada buku ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kalau lebih bisa bermanfaat, kita akhiri dengan kita berdoa kepada Indonesia. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.